adik-adik semuanya. Shalom. Ketemu lagi dengan Kakak Nia dan Koko Gilbert. apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke. Pasti luar biasa, amin Koko. Oh, pasti. Oke, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu buat Tuhan Yesus. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kau tolong sertai, pimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi pujian, katakan saat iblis menggodaku. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Berani tampil beda. Lagi katakan saat iblis menggodaku. Saat iblis merayuku, lalu Tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama Tuhan harus apa kok? Berani tampil, Jelas, tampil tampil beda. beda. Ya. Kita mau lanjut lagi puji Tuhan. Katakan, kudaki-daki. Yeay. Ya, lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, dan kau
senang banget ya kok. Oh, Tuhan senang Yesus banget. tuh apa? Selalu ada di setiap Iya, sedih, suka, duka kita. betul banget kok. Makanya hari-hari kita tuh indah sekali. Nah, hari-hari kita berani tampil beda karena apa? Betul. Tuhan Yesus selalu sama kita, sedih, Iya, suka, duka. bener banget Koko. Itu dia. Oke, semua adik-adik pasti masih lebih semangat lagi ya kok ya. Harus semangat. Oke, kita mau lanjut lagi puji Tuhan. Katakan, kasih Yesus indah, indah, indah. Yeay. Haleluya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari Bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi katakan lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai memuji Engkau Bapa. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengar suara Tuhan. Biarlah kami bisa duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau sama-sama angkat pujian ini. Mari adik-adik kita sama-sama angkat pujian, katakan, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk
firman-Mu. Kau tolong berkati hamba-Mu yang memberikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan Bapa berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu GSJ Maranatha online. Oke, nah kabarnya pasti luar biasa ya, dahsyat luar biasa. Yes. Oke, nah sebelum itu kita berdoa dulu yuk bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan juga Engkau selalu memberikan sukacita yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Kiranya Engkau memberkati kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya sama-sama ya, dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, kita baca ya. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, amin. Dari firman ini ya, dari ayat ini masuk Miss ya. Di sini kita bisa lihat bahwa bentuk dari kita bagaimanapun ke depannya itu tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan ya. Dia akan selalu membentuk kita, bahkan ketika kita terjatuh kan, membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Sama seperti tukang periuk, dia buat kendi misalnya, dia membuat kendi. Contohnya seperti ini. Nih. Dia membuat ini dengan tanah liat yang dia basahkan dulu, kemudian dia ulir-ulir, dia bentuk dalam putarannya itu. Nah, ketika sebelum masuk ke pembakaran ya, itu kan tanahnya itu dia jemur. Nah, waktu dia jemur itu mungkin dia lihat ada retak-retak atau ada potel-potel sedikit, itu akan dia ambil lagi. Dia ambil lagi, dia olah lagi, dia remukkan lagi, dia olah lagi, dia bentuk lagi menjadi lebih baik lagi, baguskan lagi, menjadi rapi lagi. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dia jadikan pot lagi seperti ini, dia akan bentuk benda lain. Dia akan membentuk benda lain yang sama indahnya dengan pot yang dia buat pertama kali. Dari tanah liat yang retak tadi ya, dari pot yang retak tadi. Hanya saja jika tanah liat itu yang sudah dibentuk sudah masuk ke pembakaran, dan ketika pengemasannya sudah ada yang retak atau pecah, maka itu tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dibentuk lagi. Jadi yang bisa dibentuk misalnya ketika dia sudah buat, sudah jemur, nah ternyata ada yang retak, ada yang potel, ada yang patah-patah, itu akan diambil lagi dan dia akan perbaiki lagi ya, menjadi bentuk yang sama atau bentuk yang lain yang sama indahnya, bahkan tidak kalah indah dari yang pertama sekali dia buat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, walaupun kita menginginkan membuat keputusan dari bentuk masa depan kita, ke depannya itu saya mau menjadi seorang dokter misalnya, saya mau menjadi seorang dokter. Tetapi ternyata ketika dalam perjalanan menempuh diri menjadi seorang dokter ada kendala. Ada kendala misalnya pelajarannya terlalu tinggi. Jadi mungkin kita tidak mampu untuk mencernanya, atau mungkin biaya yang terlalu besar. Jangan salah, sekolah untuk kedokteran itu tinggi sekali biayanya. Nah, ternyata kita kendala di tengah jalan ya. Ketika itu
dokter di sini. Untuk menjadi dokter itu sudah di sini. Nah, kita dari kecil di sini sudah menempa diri untuk menjadi seorang dokter di sini. Tapi ternyata di tengah-tengah begini di sini kita tidak mampu untuk menyelesaikan ke sini. Ada permasalahan yang kita alami. Tapi bukan berarti kita tidak menjadi seseorang yang di masa depannya sukses ya, bukan. Tapi pada saat kita berhenti di sini, ada kendala di sini, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita dan kita jangan takut. Jangan takut, Tuhan akan membentuk kita. Dia tidak akan meninggalkan kita yang gagal menjadi dokter. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia bahkan membentuk kita menjadi seseorang yang lebih berguna dari seorang dokter. Mungkin lebih berguna bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, membentuk kita. Dia tidak akan meninggalkan kita yang gagal menjadi dokter. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia bahkan membentuk kita menjadi seseorang yang lebih berguna dari seorang dokter. Mungkin lebih berguna bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bahkan bagi orang yang ada di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan justru kita lebih dipakai untuk kemuliaan Tuhan ya. Misalnya menjadi saksi Dia, membawa firman Dia, atau menjadi utusan Dia ya. Itu lebih berguna lagi bagi orang banyak ya. Nah, asal satu. Nah, syaratnya asal satu, menyerahkan diri kepada Tuhan, baik dari kecil sampai besarnya, masa depannya, semua menyerahkan diri kepada Tuhan, dan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kali kita membuat keputusan. Misalnya saat masih kecil, kita menentukan diri kita ya, keputusan kita. Kalau mungkin waktu masih SD mungkin kita nggak tahu ya menentukan sekolah, orang tua kita yang menentukan. Cuma kalau sudah masuk SMP, masuk SMA dan masuk kuliah itu sebagian besar itu adalah usaha dari kita ya. Dan orang tua itu membiayai dan mengikuti apa yang kita putuskan. Hanya saja keputusan itu harus kita sertakan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Misalnya dari SD kita berniat mau masuk ke sekolah SMP yang bagus ya, ke sekolah SMP yang bagus. Nah, itu berarti kita punya niat mau masuk ke sekolah SMP yang bagus, yang standarnya bagus di atas rata-rata. Nah, pada saat SD itu kita harus sudah berdoa sama Tuhan, menyerahkan diri semuanya pada Tuhan, menyerahkan semua keputusan kita kepada Yesus, dan mengikut sertakan Yesus dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadi Tuhan Yesus akan menyertai kita dan memampukan kita, memberikan kita daya, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita penyertaan yang luar biasa ya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Misalnya pasti Tuhan akan membuat kita lebih pintar lagi, lebih bersemangat lagi mau belajar, terus memampukan kita untuk mengerti setiap pelajaran yang kita pelajari dari sekolah yang diberikan oleh guru. Kemudian pelajaran yang kita pelajari dari sekolah yang diberikan oleh guru. Kemudian Tuhan akan memberikan semangat yang luar biasa ketika kita belajar, mengerjakan tugas. Tidak akan dibiarkannya kita malas-malasan. Dan ketika kita ada kendala, tidak mengerti, Tuhan akan memberikan akal yang luar biasa pada kita. Mungkin saya akan bertanya pada teman, saya akan mencari catatan, atau saya akan mencari di perpustakaan dan segala macam. Tuhan akan memberikan ide-ide yang luar biasa. Tuhan akan menyertai kita. Itu kalau kita menyerahkan kepada Tuhan dan mengikutkan sertakan Tuhan dalam setiap keputusan kita ya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ada kendala yang lebih dibanding kekuatan yang diberikan kepada kita. Nah, ketika kita sudah menyerahkan semuanya, mengandalkan semuanya kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita ya.
Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kita dengan luar biasa. Roh Kudusnya akan diutusnya untuk selalu ada bersama kita ya. Dan tidak akan sekalipun dia meninggalkan kita. Tetapi jika kita tidak menyertai Tuhan dalam setiap keputusan kita menuju masa depan, nah, cepat-cepatlah berdoa dek, berdoa, minta maaf sama Tuhan, dan mengikut sertakan lagi Tuhan dalam semuanya ya. Nah, intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan dari kita kecil, baik hal kecil maupun hal besar, jangan lupa untuk menyertakan Tuhan selalu dalam setiap rencana yang kita buat. Menyertakan Tuhan selalu dalam setiap keputusan yang akan kita buat dan kita ambil. Menyertakan Tuhan selalu dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi semuanya ya, adik-adik semuanya, jangan lupa menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan menyertakan Google ya. Apalagi zaman sekarang, zaman generasi Z ya, kata orang-orang. Generasi Z ini generasi yang selalu mengandalkan teknologi ya. Sedikit-dikit Google, dikit-dikit handphone, dikit-dikit Google. Nah, jangan menyertakan Google ya dalam setiap keputusan kalian. Jangan mentang-mentang gurunya ngasih tugas ini. Nah, ambil HP, cari Google, tanya di Google. Jangan ya, tapi selalu menyertakan Tuhan Yesus ya. Jangan menyertakan Google. Ingat, jangan menyertakan internet, jangan menyertakan teknologi. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, boleh, jangan ya, tapi selalu menyertakan Tuhan Yesus ya. Jangan menyertakan Google. Ingat, jangan menyertakan internet, jangan menyertakan teknologi. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, boleh dan sangat ya. Jangan sampai kita ketinggalan, karena generasi sekarang itu semuanya berbasis teknologi. Hanya saja ingat, teknologi dihasilkan dari kepintaran. Kepintaran dihasilkan dari mana? Ketekunan. Ketekunan diberikan oleh siapa? Tuhan ya. Tuhan Yesus yang memberikan semuanya. Jadi semuanya kita kembalikan ke Tuhan Yesus, serahkan ke Tuhan Yesus, dan mengandalkan Tuhan Yesus, menyertakan Tuhan Yesus. Bagus ya. Oleh karena itu firman kita sampai ini, kemudian kita sudah ambil intinya bahwa apapun dalam segala hal kita harus selalu menyertakan Tuhan Yesus. Sama seperti ini, tongkat ini ya. Nih, tongkat ini kalau nggak dilakukan oleh yang empunya ya, yang punya barang ini, yang punya tongkatnya seperti ini terus. Nih, nggak tahu ini mau jadi apa. Bagus nggak kayak gini? Nggak ya? Apa, nah roboh-roboh lagi. Ada tongkat bangkoknya begini, tongkatnya begini, nggak guna ini. Tapi begitu kita serahkan semuanya ya, si tongkat ini menyerahkan dirinya kepada si empunya. Coba lihat apa yang terjadi. Jeng 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 jeng. Nah, kan keluarnya terjadi indah. Nih. Ada warna biru, warna kuning, warna pink ya. Jadi indah. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita menyerahkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan dan keputusan kita, maka masa depan kita akan indah ya. Jadi jangan patah semangat, jangan lemah semangat, harus semangat dalam Tuhan Yesus. Oke, sekian adik-adik. Sekarang kita mari sama-sama berdoa menutup firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman ini berguna bagi kami dan menyemangati kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan menyertakan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah kiranya Tuhan, apapun keputusan yang kami ambil menjadi keputusan yang sangat luar biasa Tuhan, hanya dengan kasih setiamu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi kita di sekolah minggu online selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.